Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang aplikasi dari integral, yaitu pada masalah gerak, gitu ya. Kalau kemarin tentang diferensial atau turunan kita juga membahas tentang gerak ini, nah sekarang kita ganti karena kita kan bisa berjalan kalau kemarin dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, gitu ya. Karena kita mencari atau menggunakan integralnya, gitu ya. Sebagai pengingatnya adalah pada masalah benda jatuh atau benda yang bergerak, itu adalah pada posisi atau lintasannya adalah kita simbolkan dengan S. Oke, kemudian untuk kecepatannya adalah kita bisa peroleh dari menurunkan S-nya terhadap T ya. Kalau biasanya kan menggunakan variabel T atau waktu. Kemudian untuk mencari percepatannya adalah kita bisa menurunkan fungsi V-nya, atau kita bisa menurunkan 2 kali dari fungsi S-nya. Nah, itu kalau kita membahas tentang turunan. Nah, kalau membahas tentang integral, maka yang akan kita gunakan adalah kita mencari yang bawah dulu. Kita diketahui yang bawah dulu. Nah, misal kita diketahui A-nya, percepatannya, nah, kita mencari kecepatan, mencari V-nya. Kita mencari posisi atau lintasannya. Dari A mencari V, atau dari A mencari S, atau juga bisa dari V mencari S-nya. Nah, ini adalah kita bisa menggunakan cara integralnya, itu ya. Nah, ini contohnya adalah contoh 2.4, suatu benda jatuh mendekati permukaan bumi. Benda jatuh mendekati permukaan bumi dengan percepatan 32 meter per sekon karena gravitasi bumi. Berarti bendanya jatuh. Oke. Bendanya jatuh gini ya. Nah, ini mendekati bumi. Mendekati bumi. Nah, mendekati bumi. Nah, percepatannya itu adalah 32 meter per sekon. Oke. Oh ya, maaf ini masih ada kurang pangkat 2-nya ya. Meter per sekon kuadrat. Itu kalau percepatan adalah ms kuadrat, m per s kuadrat, itu ya. Nah, jika suatu bola dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, ini ada. Setelah 5 detik tentukan kecepatan bola dan ketinggian bola. Nah, ini perlu kita pahami dulu maksud dari soalnya ya. Benda jatuh mendekati permukaan bumi. Kalau ada benda jatuh, percepatannya adalah 32. Ya, kalau di sini diasumsikan benda apapun itu kalau mendekati bumi itu percepatannya adalah 32 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Kemudian di sini ada benda dilempar ke atas. Nah, namanya benda atau bola dilempar ke atas itu pasti kan nanti akhirnya akan jatuh gitu ya. Walaupun ke atas dulu, nanti pasti akan jatuh juga gitu ya. Nah, ngelemparnya ini adalah dari ketinggian 10 meter. Nah, ini berarti bukan dari tanah. Misalnya ini adalah tanahnya bukan dari sini, tapi dia mungkin naik meja atau naik tangga atau dari lantai 2 atau dari apalah itu ya. Ketinggiannya adalah mulai dari 10 meter. 10 meter kemudian dilempar keluar gitu ya. Tapi ngelemparnya ke atas dulu. Ke atas. Nah, ini sehingga nanti lintasannya ada seperti ini. Seret. Iya. Kemudian melengkung. Nah, oke. Nah, kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Kecepatan melemparnya itu ya. Nah, setelah 5 detik tentukan kecepatannya. Oke. Apakah kecepatannya berubah? Ya, kemungkinannya berubah ya, karena kan tadi ada kalau ke atas biasanya benda kan makin ke tinggi itu kan terus melambat ya. Melambat, kemudian ke bawah ini kan semakin lambat cepat copat. Nah, itu ya, nanti kecepatannya kemungkinan berubah. Nah, pada saat 5 detik itu kecepatannya berapa? Kemudian ketinggian bola ketika 5 detik setelah dilempar. Oke. Itu ya maksud dari soal ini.
Oke, dari sini kita asumsikan dulu S adalah diasumsikan positif karena ke atas. Ya, S adalah jaraknya, itu kita asumsikan bernilai positif itu kalau ke atas, kalau bendanya ke atas. Berarti nanti ada kemungkinan S-nya adalah negatif ya. Berarti kalau nilai S-nya negatif itu mungkin, tapi berarti benda tersebut adalah mengarah ke bawah. Oke ya, karena di sini diasumsikan kalau positif adalah mengarah ke atas, berarti kalau benda ya ke atas gini. Nah ini adalah S-nya positif karena ke atas. Tapi ke bawah, ya tetap ada S-nya, tetap ada jaraknya, tapi nilainya negatif karena bendanya bergerak ke bawah. Itu ya. Kemudian V atau kecepatannya adalah ds per dt tadi ya, turunan dari S. Positif kalau naik, berarti kecepatannya bernilai positif kalau dia naik. Ya kan mungkin saja tadi bendanya masih dalam posisi bergerak ke atas. Nah itu berarti nanti V-nya adalah positif. Tapi kalau nanti kok hasilnya adalah V-nya negatif, maka benda tersebut sudah mengarah ke bawah. Itu ya. Kemudian A adalah dari dV per dt. Nah ini ya sama dengan V tadi. A bernilai negatif kalau mengarah ke bawah. Ya, kalau mengarah ke bawah berarti negatif. Kalau ke atas ya berarti bernilai positif. Itu ya. Oke. Nah dari sini, kita kan tadi diketahui bahwa suatu benda jatuh dengan bumi percepatannya 16. Dan 16 ini adalah ke bawah atau ke atas? Benda jatuh mendekati bumi itu ke bawah apa ke atas? Kan pastinya ke bawah ya kan, mendekati bumi. Maka karena ke bawah, menurut asumsinya tadi, maka A-nya adalah bernilai negatif. Oke. Oh ya, saya mohon maaf. Ya, ini tadi bukan 32 ya, tapi 16. Ini 16. Oke. Oke, ini saya lanjut lagi. Ini bernilai negatif karena percepatannya adalah ke bawah karena benda jatuh mendekati bumi. Jadi ke bawah maka negatif. Ya walaupun di sini dituliskan 16 saja, tapi ketika perhitungan kita tambahkan nilai atau tanda negatif gitu ya. Karena benda tersebut jatuh ke bawah atau mendekati bumi. Kalau mendekati bumi kan nggak mungkin ke atas gitu ya. Mendekati bumi pasti ke bawah. Oke. Kemudian diketahui juga V-nya adalah sama dengan 50. Kemudian S-nya adalah 10. Oke, ini ketinggiannya 10. T-nya 0. Maksudnya apa? Ya, T0 berarti kan awal melemparkan bola. Berarti kan belum ada waktunya ini ya. Waktu kan belum berjalan. Nah, ini ketinggiannya tadi kan satu bola dilempar ke atas dari ketinggian 10 meter. Dari ketinggian 10 meter berarti ini adalah ketika mau melempar atau T-nya sama dengan 0, itu adalah S-nya adalah 10. Oke. Nah, awal melempar itu langsung benda itu bergerak dengan kecepatan 50 meter. Loh, kok bisa langsung cepat? Ya bisa ya, namanya bola dilempar kan berarti langsung bisa bergerak. Ini bedakan dengan benda yang awalnya berhenti kemudian tiba-tiba bergerak. Nah, ini kan dari pelan ke cepat. Nah, ini langsung cepat ya karena kan dilempar langsung serat gitu ya. Karena dilempar dari sini langsung dilempar. Nah, gitu ya. Tapi kalau belum benda berhenti kan V-nya 0 dulu. V-nya 0 nambah gitu ya. Karena dari berhenti ke bergerak. Kalau ini kan langsung digerakkan gitu. Berarti V-nya di sini adalah V awalnya adalah 50 itu ya. Oke.
Kemudian tadi A nya sudah diketahui min 16, V nya 50, S nya 10, T nya 0. Nah, dV per dt, dV per dt itu kan tadi A nya ini ya, A sama dengan dV per dt sama dengan min 16. Nah, kemudian dt nya pindah ruas menjadi dV sama dengan min 16 dt. Nah, karena ini variabel V sendiri, ini variabel T sendiri, maka bisa kita integralkan masing-masing. Itu ya. Nah, setelah diintegralkan, nah ketemu nilainya adalah V sama dengan min 16T plus C. Loh Pak, kalau yang kiri nggak ada C nya, ya ini ada C nya ya. Kalau dalam pengerjaan runtutnya itu ada C nya, ada C1, ada C2. Kemudian karena sama-sama memiliki C, maka kita gunakan satu C saja. Itu ya, sama, ini ada C nya. Oke, V sama dengan min 16T plus C. Nah, tadi juga diketahui V nya 50, S nya 10, T nya 0. Nah, ini kan untuk mencari nilai C nya. Ini ada V 50 ya, dan T nya 0. Nah, ini T nya 0. Nah, kita belum menggunakan S ya, karena di sini kan nggak ada variabel S nya. Ketika 50 min 16 kali 0 sama dengan 0 plus C, sehingga C sama dengan 50, sehingga V sama dengan min 16T plus 50. Berarti sudah tidak C saja ya, bukan konstanta, tapi sudah 50. Ada nilainya karena diketahui tadi nilai V dan T nya. Oke. Nah, sekarang karena fungsi V atau kecepatannya sudah diketahui, nah berapa kecepatan bola ketika 5 detik? Nah, kita tinggal masukkan saja T nya sama dengan 5. V sama dengan min 16T plus 50. V sama dengan min 16 kali 5. 5 dari sini ya, 5 detik plus 50 sama dengan min 30. Nah, nilai kecepatannya adalah bernilai negatif. Nanti kalau negatif berarti benda mengarah ke bawah. Jadi kecepatan bola tersebut adalah pada 5 detik adalah 30 meter per sekon ke bawah ya, karena nilainya negatif. Jadi bendanya sudah dari atas kemudian pas ke bawah, ini posisi 5 detik. Nah, ini kecepatannya adalah 30 meter per sekon ke bawah arahnya. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini adalah yang diketahui sebelumnya tadi sudah. Kemudian kita juga sudah mempunyai V-nya tadi ini. V sama dengan min 16T plus 50. Nah, kita mencari S-nya sekarang. V sama dengan ds per dt ya. V sendiri sama dengan min 16T plus 50. dt-nya pindah ruas sehingga menjadi ds sama dengan min 16T plus 50 dt. Karena ini sama-sama variabel S, ini variabel T, maka bisa diintegralkan masing-masing gitu ya. ds integralnya adalah S, kemudian yang ruas kanan hasil integralnya adalah min 8T kuadrat plus 50T plus C. Oke, ini sudah ketemu. Kalau sudah ya, kita masukkan di sini ada untuk mencari nilai C lagi ya. Ini kalau tadi kan C di kecepatan, sekarang kita mencari C di jarak atau di S gitu ya. Kita masukkan S nya sama dengan 10 dan T nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan S nya 10 kemudian T nya 0. Nah, ketemu C sama dengan 10. Maka S nya adalah min 8T kuadrat plus 50T plus 10. Itu ya. Oke. Nah, karena fungsi S nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari jaraknya atau posisinya. S sama dengan min 8T kuadrat plus 50T plus 10. Kita masukkan T sama dengan 5. S sama dengan min 8 kali 5 kuadrat
plus 50 kali 5 plus 10 sama dengan 60. Jadi ketinggian bola adalah 60 meter ke atas, atau posisinya adalah 60 meter gitu ya. 60 meter ke atas karena positif hasilnya. Ketinggian bolanya adalah 60 meter. Oke ya, 60 meter jadi posisinya ya. Oke. Ya, ini ada contoh yang lain tentang gerak benda, yaitu 2.5. Ya, ini adalah suatu percepatan suatu benda bergerak sepanjang garis oleh A sama dengan 2T plus 3 pangkat min 3 m per s kuadrat. Jika kecepatan benda ketika T sama dengan 0 adalah 4 meter per sekon, 3 detik kemudian tentukan kecepatan benda dan panjang lintasan. Oke. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dulu. Nah, ini diketahui A-nya adalah 2T plus 3 pangkat min 3. Nah, dari A ini kita bisa mencari V ya. Nah, sehingga diketahui ketika sudah kita proses, nah ini dV dt, ini dt nya pindah ruas menjadi dV sama dengan 2T plus 3 min 3 dt. Ini ruasnya sudah sama-sama V, ini juga sama-sama T, diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan ketemu V sama dengan min setengah kali setengah 2T plus 3 pangkat min 2 plus C. Nah, V nya sama dengan 1 negatif 1 per 4 kali 2T plus 3 pangkat 2 plus C. Nah, itu adalah V nya, kecepatannya gitu ya. Nah, setelah ketemu V nya, nah kita bisa memasukkan tadi, karena V diketahui adalah V nya adalah 4 tadi ya. Nah, ini V nya kecepatannya adalah 4, T nya 0. Nah, kita masukkan di sini V nya 4, T nya 0. Nah, ini untuk mencari nilai C. Nah, setelah dihitung ternyata ketemu C sama dengan 145 per 36. Nah, maka V sama dengan min 1 per 4 kali 2T plus 3 kuadrat plus 145 per 36. Itu ya. Sudah ketahui. Nah, tinggal kita cari ketika T sama dengan 3 detik. Nah, kita masukkan ke persamaan ini sehingga ketemu V sama dengan ini ya, sampai dihitung ini. Nah, ketemu V sama dengan 4,025. Jadi kecepatan benda tersebut setelah 3 detik adalah 4,025 meter per sekon. Itu ya. Ini kalau sudah ketemu fungsi V nya, nah ini tinggal dimasukkan saja nilai T nya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui V nya, maka kita juga bisa mencari fungsi S nya. Nah, ini dengan cara sama tadi ya. Nah, V sama dengan ds dt. Nah, V nya tadi apa? Gini ya, min 1 per ini sampai 1 per 5 per 36, dan dt nya pindah ruas. Nah, ini sama-sama ini variabel S, ini variabel T, diintegralkan sehingga ketemu ini ya, ketemu S sama dengan ini. Tapi masih ada C nya. Nah, supaya C nya hilang, nah, maka kita mencarinya, yaitu dengan ketika T sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Ini karena benda belum bergerak di menit ke 0, maka S nya juga masih 0. Itu ya. Dimasukkan, kemudian ketemu C sama dengan min 1/4. Ya, karena ketemu min 1/4, maka S nya adalah 1/8 2T plus 3
plus 145 per 36 T min 1 per 24 itu ya. Nah kalau sudah ketemu fungsi S nya, nah kita tinggal memasukkan nilainya ketika T sama dengan 3 dimasukkan saja. Nah untuk mempermudahkan perhitungan kalian bisa menggunakan kalkulator yang ada kalian punya ya, bisa di HP atau di laptop atau di mana silahkan itu ya. Nah setelah dihitung ternyata ketemu panjang lintasannya adalah pada detik ketiga itu adalah 12,055 meter. Oke. Nah itu tadi yang kita bahas tentang gerak benda, yaitu yang berhubungan dengan S, jarak atau posisi, kemudian ada kecepatannya yang bisa kita cari dari turunan dari S atau bisa dengan ds per dt. Kemudian alfa atau percepatan, A atau percepatan kita bisa mencari dengan menurunkan V nya atau dv per dt. Nah kalau dengan integral, nah, kita berarti ganti dari bawah ke atas ini ya, dari A ke V atau dari V ke S, sehingga kita bisa menggunakan integral atau persamaan diferensial tadi ya. Oke, sebagai latihannya silahkan dikerjakan latihan nomor 2.2. Silahkan dicoba hasilnya berapa, nanti silahkan diletakkan di kolom komentar untuk jawabannya gitu ya, apakah sudah benar apa belum ya jawabannya. Oke, demikian materi yang sangat menarik ini tentang integral dan juga aplikasinya. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin cinta pada matematika gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.